Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khalisatan wajhil karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhil karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita dapat melanjutkan kajian kita masih tentang taharah. Pada minggu yang lalu sudah kita paparkan, kita diskusikan tentang kategori air yang suci dan mensucikan. Air yang dapat dipakai untuk tidak hanya membersihkan atau menghilangkan najis, tetapi juga air yang dapat digunakan untuk menghilangkan atau mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, air apa itu? Air yang suci dan mensucikan. Jadi nanti kalau misalnya wudu atau mandi junub, ya, ya, itu jangan lupa harus memenuhi kriteria ini. Pembahasan yang kedua masih berkaitan dengan tema taharah. Ada air suci dan mensucikan. Ternyata ada juga jenis air suci tetapi tidak mensucikan. Sekali lagi ya. Ada jenis air itu suci, tetapi air ini tidak dapat mensucikan. Artinya bahwa air ini secara zatnya itu suci, ya, bersih, tetapi sifat air ini tidak dapat digunakan untuk menghilangkan hadas. Jadi kalau ketemu air yang nomor 2 ini, jangan dipakai untuk wudhu, Pak. Jangan dipakai untuk mandi junub. Kenapa? Maka wudhu atau mandi junubnya akan menjadi tidak sah. Air apa itu? Seperti apa bentuknya? Apakah kita menemukan air itu dalam keseharian kita, atau baru tadi sore kita temukan air itu? Ya. Air yang sifatnya suci dan tidak mensucikan atau disebut dengan tahirun ghairu mutahhir, ya. Tahirun ghairu mutahhirin. Ya. Air ini jenisnya ada 2. Satu adalah air mustakmal. Ya, pertama air mustakmal, dan yang kedua jenis air yang penamaannya itu berubah dari nama asli air itu. Ya. Pertama air mustakmal, yang kedua adalah air yang berubah dari nama aslinya. Kalau air mutlak kan memang air yang disebut sesuai dengan nama aslinya kan, kayak air sungai, air sumur. Kalau ini sudah berubah, air sumur dipertemukan dengan kopi. Namanya air apa, Pak? Air kopi. Ya. Misalnya air teh. Misalnya ada air sumber dicampur dengan teh menjadi air teh. Nah, ini kan sudah berubah dari nama aslinya.
Kalau kita menemukan air seperti ini, maka status air ini disebut air suci, tetapi tidak mensucikan. Ya, ini yang pertama. Kategori kedua, ya, tapi jenis yang pertama. Yang kedua adalah air mustakmal. Ini yang akan kita bahas lebih dalam. Kenapa? Karena kita ketemu dengan air mustakmal setiap hari. Jangan-jangan di rumah kita yang kita pakai untuk berwudu itu air mustakmal, jangan-jangan. Wah, kalau air mustakmal ini berbahaya, Pak. Kenapa? Wudunya tidak sah, apalagi sholatnya. Ya, air mustakmal itu apa sih? Ya, air mustakmal itu identik dengan air yang jumlahnya itu sedikit. Jadi kalau di rumah nanti mohon diperhatikan. Kira-kira ini termasuk kategori air mustakmal enggak? Kalau kira-kira ini berpeluang menjadi air mustakmal enggak? Pertama, jumlah airnya itu sedikit, ya. Dan kemudian karena air ini sedikit tercampur dengan yang namanya apa? Tetesan dari bekas air yang kita gunakan untuk wudhu atau kita mandi junub. Ukurannya berapa? Ukurannya adalah minimalnya, ya, air itu kalau tidak ingin menjadi air mustakmal, itu tempat penampungan air minimalnya itu 2 kolah. Tuh, apa 2 kolah itu? 2 kolah itu kalau kita konversikan ke hitungan apa namanya? Liter misalnya, itu air yang minimum ukurannya 270 liter. Bisa dibayangkan itu kira-kira seberapa, Pak? Galon apa namanya? Aqua itu kan berapa liter? 19 liter. Kita butuh 270 liter. Berarti berapa galon tuh? 10 galon lebih ya. 10 galon baru 190. Ya, ini diminta 270 liter. Berapa galon kira-kira? 15 galonan ya. Nah, 15 galon tuang tuh jadi 1. Nah, kira-kira segitulah yang namanya 2 kolah. Pak, kita nggak biasa pakai liter, Pak. Saya paling seneng pakai hitungan sentimeter. Oke, kalau sentimeter, berapa sentimeter? Kalau sentimeter 2 kolah itu sama dengan tingginya itu 60 cm, ya. Panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm. 1 kolah itu sama dengan 30 cm, Pak. Berarti kalau 2 kolah berarti kan 60 kan? Jadi kayak begini. Kalau misalnya kita menemukan tempat wudhu, ya, tempat wudhu itu misalnya kalau tidak 270 liter, nanti diukur, Pak. Kira-kira pertanyaan saya, di rumah kita masing-masing, kalau misalnya wudhu langsung dari kran atau pakai apa namanya? Bak. Langsung dari kran atau pakai bak? Pakai gayung gini kira-kira. Yang mana kira-kira? Di rumah. Pakai kran semua ya di sini ya. Nah, bagus pakai kran, aman sudah. Ya, aman sudah kalau pakai kran aman. Ya, kalau misalnya suatu saat lagi kunjungan ke rumah orang, kebetulan rumah yang kita kunjungi itu kamar mandinya menggunakan pakai bak. Hati-hati kalau wudhu. Kenapa? Jangan sampai kalau misalnya wudhu, ya, mengambil kan pakai gayung tuh. Kemudian wudhu, kok kemudian bekas wudhu yang kita pakai di sini itu kok netes ke tempat penampungan air yang tadi kita kira-kira kurang dari 2 kolah. Atau misalnya dari tangan kita, netes jatuh. Maka jatuhan serpihan air ini, ya, ini menjadikan
tempat penampungan air yang kurang daripada 2 kolah tadi menjadi air mustakmal atau air yang tahirun ghairu mutahhirin. Air yang suci tapi tidak mampu untuk mensucikan. Artinya bahwa kalau kita mendapat seperti itu, air ini tidak boleh digunakan untuk berwudu lagi atau digunakan untuk mandi junub. Tidak boleh. Tidak bisa dipakai. Ya, tidak bisa dipakai. Kenapa? Statusnya sudah berubah. Statusnya sudah berubah. Ya. Nah, maka dari itu, kalau misalnya kita itu wudhu, Pak, pakai cara ini harus ada caranya. Kebanyakan ini pakai namanya gayung. Ya, pasti pakai gayung. Jadi caranya kalau misalnya kalau wudhu masih enak, Pak. Kalau mandi junub gimana coba? Mandi junub, bak penampungan airnya pakai bak bekas cat. Pernah nggak nemuin, Pak, kamar mandi itu penampungan airnya pakai bekas cat, tapi udah bersih, ya? Pernah nggak kira-kira? Hah? Pernah menemukan itu? Pasti pernah, ya. Nah, bagaimana cara wudhunya? Cara wudhunya, Pak, misalnya di sini tempat penampungan air itu baknya ya atau embernya ya. Itu dipastikan ketika mengambil air begini, ya, kita agak sedikit menjauh. Tujuannya apa? Supaya air yang bekas kita pakai untuk berwudu ini tidak misalnya dari sini lompat ke sini, gitu. Ya, tidak lompat kepada tempat penampungan air yang kurang dari 2 kolah. Kemudian ambil misalnya. Ya, agak menjauh. Wajah kita basuh. Kemudian ambil air lagi. Ya, kemudian basuh tangan. Ya kan? Nah, ini pastikan ini hati-hati, jangan sampai ketika tangan basah, ya, kemudian ada tetesan nih kemudian netes kepada bak air. Kenapa? Hati-hati. Ini nanti menyebabkan jadi air mustakmal. Demikian kalau kita mandi junub. Ya. Kalau mandi junub, ya, setelah basuhan pertama air kita ratakan dari sekujur tubuh, ya, maka itu harus hati-hati mengambil airnya. Jangan sampai ini kemudian menyisakan air mustakmal. Bisa dipahami sampai sini? Bisa digambarkan ya, terbayangkan nggak kira-kira? Nah, kemudian bagaimana kemudian kalau misalnya bisa nggak air yang mustakmal tadi kita jadikan air yang kembali suci dan mensucikan? Awalnya air kan suci mensucikan, berubah status dari air suci dan yang tidak mensucikan. Nah, sekarang bisa nggak air yang sudah berubah status ini kita rubah lagi menjadi air suci dan mensucikan? Hukumnya bisa. Caranya bagaimana? Caranya adalah misalnya ini ada bak, ukurannya ini 60 cm, Pak. Ya, 60 cm. Ini bak yang kedua isinya air tingginya 60 cm. Taruhlah ini misalnya 200 liter. Ya. Ini isinya 80 liter. Ya. Dan ini keduanya udah mustakmal. Ini mustakmal, ini juga mustakmal. Caranya bagaimana? Tuang airnya jadi satu. Ya. Sehingga apa? Kadar air volumenya ini akan berubah menjadi lebih dari 280 liter. Ya kan? Padahal minimalnya 2 kolah itu 270 liter. Padahal ini kan mustakmal tadi. Ini mustakmal. Ketentuan hukum fikih, ulama mazhab Syafi'i menegaskan bahwa untuk merubah air yang mustakmal ini dengan cara ditambahkan sampai batas minimum 2 kolah. Kalau sudah terpenuhi
maka air mustakmal ketemu mustakmal dan hasilnya 2 kolam atau lebih, maka air ini disebut air suci dan mensucikan. Nah, kalau sudah begini, ini boleh dipakai untuk bersuci lagi, boleh. Ya, dipakai untuk menghadas lagi itu juga boleh, tidak ada masalah. Ya, jelas sampai di sini? Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Ada pertanyaan? Nah, silakan. Itu aja ya. Kita diskusi langsung diskusi ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana status air yang kemudian kita berwudu dan jatuh di tangan wudu kita? Apakah ini mustakmal dalam tangan kita ini? Ya. Jadi apapun bentuk jenis air yang kita tempatkan, selama itu sudah ketetesan air wudu, ya, dan jumlah kadar air kurang dari 2 kolah, maka itu hukumnya menjadi air apa? Yang air mustakmal. Maka dari itu, Pak, kalau wudu, ya, ini harus hati-hati. Kalau wudu harus hati-hati, ya. Tapi konsepnya adalah jangan sampai kita terjebak dengan namanya syak. Apa itu syak? Ragu. Ada kan orang kalau wudu, nomor itu dua. Ada enggak gitu? Kenapa? Karena ragu, tidak yakin. Maka dari itu bagaimana mengatasi hal ini? Ya, kita wudu sudah hati-hati. Ini misal keran begini ya, ini hati-hati. Dan kita yakin bahwa ketika misalnya kita wudu bahasan pertama selesai, bahasan kedua ini kan ada peluang untuk mustakmal, ya kan? Dalam hal ini kita yakinkan, Pak, yakin bahwa tidak ada air menetes dalam genggaman tangan kita. Ya, kalau kita yakin selesai. Tapi kalau kita misalnya melihat, yakin misalnya begini, netes, Anda melihat yakin, ya, melihat dengan mata kepala sendiri, maka pastikan air jadi air mustakmal. Tetapi kalau kita tidak melihat dan yakin tidak melihat, maka teruskan, tidak ada masalah. Kenapa? Al-yakinu yuzalu bisyak. Ya. Keyakinan itu dapat menghilangkan keraguan. Termasuk, Pak, nanti kalau misalnya mandi junub. Mandi junub itu syarat ketentuannya adalah air itu harus merata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Cuman masalahnya bagaimana kita misalnya bisa melihat air itu rata enggak di punggung belakang? Rata enggak di bagian yang sulit kita jangkau? Maka konsepnya adalah menurut fuqaha adalah dengan cara apa? Dengan cara meyakinkan, tetapi itu dengan cara yang pasti, yang kita kira-kirakan itu sudah pasti merata. Seperti itu. Ya, kita kira-kirakan. Bukan berarti kita ragu-ragukan, bukan. Kita kira-kirakan ini sudah merata. Seperti halnya kasusnya yang tadi ditanyakan, bagaimana, Pak, air yang ada di dalam genggaman ini? Kalau kita melihat dengan mata kepala bahwa ada yang netes ke sini, maka itu menjadi air mustakmal. Tapi kalau kita yakin tidak ada yang netes, tidak ada yang netes di sini, aman, lanjutkan. Maka itu air dapat digunakan untuk bersuci. Ada sebagian pendapatnya begini, air yang menetes atau air cucuran,
Hmm. Jenis air yang dari karena kita dapatnya menunggu Ya, betul. Betul. sehingga itu ada pendapat yang begitu. Baik. Ya, gini Pak. Dalam urusan apa namanya? eh, Masalah air mustakmal itu tidak ada sangkut pautnya masalah apa sedikit atau banyak. Ya, bisa dibayangkan begini. Air yang jumlahnya ini 60 cm misalnya. Kan minta apa yang apa namanya 50 cm misalnya, ya, 50 cm. Ini kan berarti kurang 2 kolah. Yang kurang 2 kolah sebanyak itu saja ketika tetesan air ini, ya kan, setetes padahal itu sudah dianggap air mustakmal. Kan begitu. Apalagi air yang hanya segenggam tangan ini. Tetapi ya, sekarang yang menjadikan meringankan hukum buat kita itu apa? Keyakinan. Ya, keyakinan bahwa tidak ada air yang menetes dari bekas wudhu yang sudah kita pakai. Ini yang menjadikan apa namanya keringanan buat kita semua. Ya, kan kita juga tidak mungkin kalau misalnya wudhu mau ngeliatin begini, netes nggak netes kan tidak mungkin, ya kan? Maka bagaimana dengan takdir, dengan cara mengkira-kirakan, seperti yang tadi saya kiaskan ketika mandi junub. Sekarang misalnya kalau mandi junub misalnya, kan apa yang menjamin bahwa air itu betul merata ke dalam tubuh kita? Ya, mohon maaf misalnya orang yang tubuhnya gemuk misalnya, kalau kurus enak, air itu cepat meluncur ke bawah. Kalau misalnya gemuk, ini mohon maaf ya, ini kan banyak lipatan-lipatan dalam tubuh. Apa kemudian yang menjadi jaminan bahwa air itu bisa masuk ke lipatan-lipatan ini? Tidak ada jaminan. Tetapi apa? Dengan mengkira-kirakan bahwa kita yakin air itu sudah bisa merata ke dalam tubuh. Ya, merata di atas permukaan tubuh. Demikian juga masalah tadi yang wudhu tadi. Ya, kita kira-kira yakin bahwa nggak ada yang netes nih. Kalau kita yakin selesai urusan, ya dapat kita teruskan. Maka dari itu keyakinan itu dapat menghilangkan keraguan. Kalau sudah yakin aman insya Allah. Ya, jadi dalam hal ini keyakinan menjadi barometer kita. Ya, untuk kemudian meneruskan air itu termasuk air mustakmal atau bukan mustakmal. Kalau kita misalnya melihat Pak, betul melihat, hati-hati. Wah, netes ini. Segera untuk diganti dengan air yang baru. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Lah baik. Berikutnya. Jadi tadi mungkin melanjutkan dari pertanyaan Pak Iskandar bahwa tetesan itu juga harus kita jaga. Terus bagaimana untuk tapi yang kita yang mungkin kalau kita berwudu sendiri ini masih kita bisa menjaga ya. Tapi kalau pas di masjid atau musola kan wudunya bareng gitu ya. Nanya itu yang Ya. Ya, bagaimana kita mensikapi kalau wudhunya itu berjamaah, gitu kan? Kayak misalnya lagi kalau kita tempat-tempat keramaian, yang waktu maghrib itu terbatas, orang wudhu pasti berebut dan ngantri. Ya, bagaimana kalau misalnya kita mengalami hal itu? Maka dalam hal ini, ya, saya menekankan bahwa di dalam memahami konsep air mustakmal ini kita libatkan unsur namanya apa? Al-yakinu, yakin. Ya. Dalam hal ini melibatkan namanya keyakinan. Artinya apa? Artinya bahwa ketika misalnya tadi kasus kembali lagi. Ketika misalnya kita berwudu, kita yakin bahwa tidak ada air lompatan bekas tetangga yang mustakmal di lompat ke dalam tangan kita. Ini yang harus kita jaga. Ya. Kalau misalnya kita
Kira-kira mungkin enggak sih? Sekarang pertanyaan saya, kira-kira mungkin enggak? Misalnya kita wudhu, kemudian kita lihat airnya. Lompat enggak, misalnya begitu. Hah? Mungkin enggak seperti itu? Enggak mungkin kan? Apa yang dilakukan? Kita yakin bahwa ini air suci yang mensucikan, selesai. Sehingga apa? Sehingga kita tidak terbebani dengan hukum keraguan. Ya, jadi apa? Dengan cara seperti itu, dengan menimbulkan keyakinan dalam hati, ini memudahkan kita untuk kemudian melanjutkan ibadah pada rukun berikutnya. Ya, dan hal ini memang keyakinan ini menjadi perkara yang paling penting. Misalnya Pak, misal contoh juga, kita mandi di bak yang kurang dari 2 kolah. Ya, mandi junub misalnya. Airnya kurang dari 2 kolah. Baknya kurang 2 kolah, airnya juga kurang 2 kolah. Gitu kan? Bagaimana kita mengantisipasinya? Kita dalam keadaan darurat misalnya. Tidak ada cara lain, jadi airnya cuma ini, baknya cuma ini. Ada air netes kecil gitu kan. Bagaimana mengatasinya? Maka caranya adalah kita tetap melakukan ibadah itu dengan apa? Penuh kehati-hatian. Misalnya ya, dengan kehati-hatian ini kan akhirnya memunculkan keyakinan. Ya. Dengan kehati-hatian ini akan memunculkan keyakinan. Misalnya baknya airnya sangat sedikit. Mandi junub, ya kan? Kemudian misalnya kita ratakan air. Ini kan kita jaga, jangan sampai air ini lompat ke dalam lubang ini kan. Pelan-pelan kita mandi pelan-pelan. Yakin, kan tidak mungkin juga kita mandi kemudian ambil melihat, kan tidak mungkin juga. Ya, maka dari itu dalam hal ini keyakinan menjadi hal yang menjadi sangat menentukan apakah kita ragu dengan status air itu atau tidak. Kalau yakin, bismillah terus kita lanjutkan dalam ibadah. Dan tidak hanya dalam ibadah ya, dalam hal apapun ketika Anda yakin, fa insyaallah itu adalah bagian daripada setengah kemenangan sudah. Ya, setengah daripada kesuksesan. Jadi saya rasa untuk menjaga kehati-hatian itu ya. Jadi untuk menjaga kehati-hatian itu adalah kita yakini bahwa tidak ada lompatan-lompatan air tetangga yang kemudian masuk ke dalam penampungan atau tangan kita untuk kita gunakan untuk berwudu. Insya Allah bisa kita coba nanti. Ya, bisa kita coba. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh iya. Ya, kalau zaman Nabi gimana ya mandinya ya kan gitu pertanyaannya. Ya. Jadi gini. Kalau misalnya saya dalam hal ini teringat ceritanya Siti Aisyah. Yang satu saat Siti Aisyah itu ditanya oleh sahabat yang lain masalah mandi junubnya Rasulullah. Ya. Ditanya Siti Aisyah, pernah enggak kamu mandi bareng sama Rasulullah? Oh pernah. Mandi apa? Mandi junub katanya. Gimana mandi junubnya? Ketika mandi dengan Rasulullah gimana mandinya? Dijawab dengan polosnya dari Siti Aisyah. Dulu waktu saya mandi junub dengan Rasulullah itu memberi mengisyaratkan kepada saya untuk rambut itu kemudian agak kayak kayak diikat ya supaya air itu merata dan Rasulullah itu mandinya pakai dengan ayal tarifa dengan menggunakan gayung Ada kalanya Rasulullah dalam kisah lain kalau wudhu itu menggunakan kayak keran, Pak. Contohnya apa? Contohnya, tapi keran ini itu diceritakan itu udah pakai keran kayak keran kita ya. Pakai ini ceret. Tahu ceret, Pak? Ya. Ketel ya. Itu kan begini. Di samping emperan Masjid Nabawi itu kan ada sekumpulan
sahabat yang memang mondok di Masjid Nabawi, disebut ahli sufa, ya kan? Nah, yang mereka lakukan itu mereka standby kan, menunggu Rasulullah keluar dari kamar itu berebut Pak, yang mau membetulkan sahur Rasulullah sekaligus yang mau mencucikan tangan, kaki atau untuk wudhu, pakai ketel itu. Ya, berarti ini dapat kita konversikan, ya, kita konversikan bahwa Rasulullah itu berwudhu juga menggunakan cara seperti menggunakan cara pakai keran. Ya. Kalau kita konversikan, kalau kita kembangkan. Ya. Maka dari itu di zaman Rasulullah boleh jadi kalau begitu berwudhu, bersuci, ada kalanya menggunakan gayung, ada kalanya menggunakan tidak seperti non gayung. Misalnya kalau bahasa kita sekarang keran misalnya. Boleh jadi seperti itu. Ya. Atau misalnya langsung dari sumur air yang mengalir langsung tuang ke muka Rasulullah misalnya. Jadi banyak cara, ya, banyak cara. Yang saya rasa dalam akhir-akhir tahun ini, ya, atau di akhir zaman ini itu hanya terjadi pengulangan. Cuma caranya yang sedikit berbeda, ya, caranya sedikit berbeda. Artinya zaman Rasulullah sudah ada semua, boleh jadi, ya. Tapi yang tidak berkaitan dengan kecanggihan teknologi loh, ya. Kayak misalnya cara wudhu berarti pakai gayung, pakai ini, saya rasa zaman Rasul itu sudah ada semua. Tinggal sekarang kita mengembangkan, ya. Sekarang kita tinggal mengembangkan. Maka dari itu, ya, dalam hal ini minimal yang saya sampaikan adalah kita pertama tahu, bisa mengerti, memahami yang disebut dengan air mustakmal. Nomor dua adalah ketika kita misalnya berwudhu, ini berwudhu ini tidak hanya memperhatikan hanya rukun saja, tetapi melibatkan hati. Kenapa? Dengan melibatkan hati, maka kita itu akan melibatkan namanya keyakinan di dalam beribadah. Kalau sudah yakin, selesai. Ya, apapun yang dilakukan kalau yakin itu hukumnya sah. Ya, kalau nggak yakin bagaimana? Kayak orang tadi saya misalnya begini. Misalnya ada orang, misalnya bapak sekalian begini, pernah nggak ngalami ini? Saya batal nggak ya? Batal nggak ya misalnya? Pernah ngalami gitu nggak? Pernah ngalami? Atau misalnya ini, saya kentut nggak ya tadi? Saya tadi di masjid sambil menunggu saat isya, tadi kentut nggak saya? Misalnya, pernah ngalami gitu nggak? Artinya di sini ada keraguan kan? Maka caranya bagaimana? Kita ambil hukum asalnya. Al-baqa'u makana ala makana. Mengembalikan hukum itu kepada hukum asal. Kalau misalnya kita itu tadinya sudah berwudu dan ragu apakah kita batal, maka kita ambil hukum yang mana? Yang batal atau yang wudu? Kita ambil hukum yang wudu. Oh, berarti saya belum batal. Tapi kalau pertanyaan begini, saya tadi sudah wudu belum ya? Maka mana yang kita pakai? Sudah wudu atau belum wudu? Berarti kita pakai adalah hukum yang belum wudu. Maka mengembalikan, untuk meyakinkan itu, mengembalikan pada hukum asal. Termasuk tadi kalau kita kaitkan, nyambung nanti. Ini ketetesan tetangga ada air ini. Ketetesan enggak? Oh enggak. Lanjut. Gitu. Ya. Kecuali kita yakin. Ya. Maka dari itu, ya, menentukan keyakinan di dalam beribadah menjadi faktor yang paling sangat penting. Kalau tidak yakin bagaimana? Ibadah kita menjadi nanti ragu, bisa tertolak, bisa batal kita. Ya. Ada lagi cukup? Ya. Bagaimana kalau wudhu pakai air aqua? Pertanyaan saya, bisa nggak wudhu pakai air ini? Bisa nggak? Saya begini Pak, saya
kurang sebelum musim Covid itu kan kita mudik masih enak ya. Saya pernah perjalanan mudik itu ternyata pas itu mendekati hari H itu rest area untuk masuk ke rest area itu udah macet. Sehingga tidak memungkinkan saya tuh masuk wudhu di rest area. Akhirnya apa? Ternyata baik mobil tuh di tol itu udah berjajar. Itu mungkin ada sekitar 1 kilo lebih itu. Saya ambil jalan yang berhenti yang paling jauh. Nah, ketika itu saya berwudhu menggunakan air mineral yang 600 mili ya. 600 mili ya. Ah, saya gunakan air itu. Saya gunakan air itu untuk berwudhu. Ya. Ternyata berwudhu dengan air 600 mili cukup. Bahkan masih tersisa. Ya, bahkan masih tersisa. Maka dari itu, ya, kalau misalnya kita berwudhu menggunakan air ini, ya, dipastikan jangan sampai nanti ada air yang masuk, bekas wudhu itu masuk dalam air ini. Tapi kalau kita yakin, teruskan. Dan itu bisa. Insya Allah kita nanti ketika masuk bab wudhu kita praktekkan. Ya, berwudhu menggunakan botol 600 mili. Kita coba nanti pakai air ini. Kenapa? Karena wudhu itu intinya bukan masalah banyak air atau sedikitnya air ketika berwudhu. Apa? Ratanya air. Ya, bisa jadi dengan segini, Pak. Dengan air ini, ya, yang tidak penuh, ya, selama ini tidak mustakmal, ini bisa kita gunakan untuk apa? 2 tangan. Ya, 2 tangan bisa. Ya, cukup segini saja bisa. Ratakan saja begini. Nah, selama ini ya air belum berpisah dari tubuh, itu air hukumnya suci dan mensucikan. Ya, sekali lagi, selama air itu belum berpisah dari tubuh, air itu bukan disebut dengan air mustakmal. Jadi, kalau berwudu misalnya hanya dengan terbatas air, ya, kita ratakan begini, itu sah. Tidak masalah. Ya, dari sini, ya, kan ini basah misalnya, kita ratakan air. Oh, itu sudah sah hukumnya untuk digunakan sebagai air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau misalnya tetesannya ini, nah ini tetesan ini yang kemudian nanti berbahaya. Ini netes diambil lagi, Pak, untuk wudu ya tidak sah. Makanya ini pengaruh juga ya. Nanti kalau misalnya memandikan jenazah, ya pastikan pastikan kalau memandikan jenazah itu nanti jangan sampai nanti menggunakan air mustakmal gitu ya. Kalau memandikan jenazah, pastikan airnya tuh kerannya pakai air mancur misalnya, itu lebih baik ya. Kalau mau pakai gayung pun gayungnya tempat penampungan airnya pun dipastikan tidak mudah terlompati dengan air yang digunakan untuk memandikan jenazah. Seperti itu. Ya, bagaimana kok ya boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah selama terpenuhi semua syarat dan ketentuannya. Baik. Cukup, saya lanjutkan. Nah, sekarang, Pak. Tadi ya, air yang suci tetapi tidak mensucikan, pertama itu adalah air mustakmal, ya, tadi air mustakmal. Yang kedua, tadi saya sampaikan air yang tercampur dengan benda lain sehingga merubah nama keaslian nama air. Kayak tadi campur dengan air teh, air kopi, itu air mustakmal itu. Jadi jangan sekali-kali wudu pakai air kopi, Pak. Ya. Jangan sekali-kali wudu pakai air kopi. Itu kan air juga. Ya betul, air juga. Tapi kan airnya sudah berubah ya dari wujud aslinya. Atau misalnya wudu pakai Coca-Cola misalnya. Wah, ya. Wudu pakai Coca-Cola, wudu pakai Sprite misalnya kan. Lupa Sprite ini kayaknya kan juga jernih-jernih juga gitu kan. Tapi sudah mengalami perubahan ya. Maka tidak sah wudu atau mandi junub menggunakan air yang tercampur dengan benda lain sehingga merubah nama asli daripada air itu. Baik.
Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada istilahnya air disebut dengan air musyammas. Ya, air musyammas. Air musyammas ini apa? Air musyammas itu adalah air yang suci dan mensucikan, Pak. Air mutlak, ya. Tetapi air ini makruh untuk digunakan untuk bersuci atau membersihkan badan. Kenapa makruh? Karena kalau menggunakan air ini itu menimbulkan mudarat, menimbulkan bahaya. Misalnya air musyammas itu apa? Musyammas itu artinya adalah air yang tersiangi oleh sinar matahari. Itu disebut dengan air musyammas. Ya, air yang terkena langsung oleh sinar matahari. Tetapi ada syarat dan ketentuannya. Tidak semua air yang kemudian terkena langsung oleh sinar matahari disebut dengan air musyammas. Tidak. Yang menjadi musyammas itu adalah ketika kemudian tersinari air matahari, kemudian kalau digunakan itu menimbulkan mudarat. Apa? Misalnya menjadikan kulit melepuh, misalnya menimbulkan luka. Ini musyammas. Pertanyaannya, kalau begitu kolam renang itu tersinar matahari enggak kira-kira? Kena sinar ya. Nah, kalau digunakan di sini terdekat kolam renang di sini. Oh, Panorama ada ya? Panorama ya. Panorama. Nah, sekarang misalnya Bapak sekalian di sini. Sekali-sekali, ayo kita hari family day, ya, hari keluarga, hari Ahad besok kita sama-sama renang misalnya, ya. Ketika masuk ke kolam renang itu kira-kira kemudian kalau nyebur atau dipegang atau dipakai atau disentuh itu kira-kira mudarat enggak? Menimbulkan luka enggak? Luka enggak kira-kira? Tidak. Yakin tidak? Yakin ya? Nah, kalau misalnya itu tidak menimbulkan mudarat, maka air itu walaupun tersiangi, terpanasi oleh sinar matahari, air ini tidak termasuk kategori air musyammas. Kenapa? Karena tidak menimbulkan mudarat. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa kitab fikih, ya, misalnya di kitab ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani, namanya kitab Nihayatuz Zain, itu disebutkan air musyammas itu ada beberapa kriteria. Tidak semua air tersinar matahari itu musyammas. Kriterianya apa? Di antaranya adalah air musyammas itu berlaku di negara yang mengalami panas ekstrim. Misalnya itu di India, ya, di Cina misalnya, atau di negara mana lagi, Pak? Yang kalau panas itu panas luar biasa. Kalau di Indonesia panasnya gimana? Panas sekali enggak? Saya rasa enggak. Ya. Saya rasa tidak terlalu panas seperti di beberapa negara-negara yang derajat Celciusnya tinggi. Ya. Kalau di Saudi misalnya sampai berapa derajat? 40 misalnya. 50 pernah enggak di Saudi? Nah, kalau misalnya kemudian air ini menimbulkan mudarat, ya, contoh gampangnya musyammas, air yang direbus di atas kettle itu, Pak. Ya, di atas kettle mau dibikin kopi, ya kan? Nah, coba panasnya begitu, tuang ini, kira-kira, Pak, melepuh enggak kira-kira itu? Melepuh. Itulah air musyammas gambarannya. Ya, kalau di Indonesia kita nikmat, Pak, bersyukur di Indonesia. Kenapa? Indonesia ini negara yang panasnya itu masih terukur. Bagaimana kalau di negara-negara lain? Panasnya luar biasa. Ini sudah isya ya? Sudah isya belum? Sudah ya? Baik. Air musyammas kita lanjutkan insyaallah minggu depan. Ya, kita lanjutkan materi tentang air musyammas. Apa sih kategorinya air musyammas itu? Ya. Dan kita lanjutkan insyaallah dengan air mutanajis atau air najis. Wallahu a'lam.
bissawab. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam belajar ya. Kita belajar berbagi tentang ilmu fikih dan bermanfaat, meningkatkan ilmu dan amal ibadah kita dan keyakinan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.